Halo, saya Taufik Ertalalu. Kita ngopi bareng di TVRI. Kali ini tamunya spesial sekali karena saya bisa reuni. Ririn, selamat datang di Ngopi Bareng. Halo Kak Upi. Halo, senang sekali rasanya. Lama sekali tidak baku-dapat. Iya, jadi kayak nostalgia ya, Betul, karena dulu betul. kita aktif bareng di organisasi. Ririn ini teman ngopi, ia adalah founder dari Gorontalo Baik Indonesia. Indonesia, Goroba Indonesia. No, Goroba, Gorontalo Baik Indonesia. Oke, Gorontalo Baik Indonesia. Ini adalah yayasan, benar begitu ya? Betul. Yang kalau teman ngopi lihat rekam jejaknya banyak sekali membantu orang-orang, terutama orang-orang yang punya kebutuhan medis tertentu yang memang sangat perlu untuk dibantu. Goroba selalu ambil bagian untuk itu semua, dan saya juga melihat yang paling menarik adalah banyak sekali anak muda yang ikut serta dengan yayasan ini. Ririn, sebelum kita cerita lebih banyak soal Gorontalo Baik Indonesia, Ririn ini aktivitasnya sekarang sebagai ASN di Kementerian PPA, benar begitu ya? Iya, betul. Ada aktivitas lain selain itu? Iya. Selain itu aktivitas saya pembantu. Pembantu, ini menarik. Kenapa sebutnya pembantu? Ya, karena kan maksudnya kalau ASN memang kita kan pelayan ya, pelayanan masyarakat. Dan di luar itu saya mengabdikan diri untuk membantu masyarakat. Jadi aktivitas lain saya selain bekerja ya sebagai ASN, saya mengurusi yayasan Goroba itu, Gorontalo Baik Indonesia, dan memang mengabdikan diri untuk membantu. Istilahnya palu gada, apa lu mau gue ada. Apa lu mau gue ada. Ya. Ini spiritnya kemudian mau bantu-bantu itu sebenarnya lahir dari kapan? Memang sosok Ririn kecil itu senang bantu orang atau baru kemudian muncul belakangan? Boleh cerita soal itu? Nah, kalau ditarik ya itu panjang, karena dulu saya juga kebetulan kuliahnya psikologi. Di salah satu tugas saya itu kita diminta membuat sungai kehidupan. Sungai kehidupan, menarik. Dari kita kecil sampai kita saat ini. Dan kita diminta untuk membuat sungai, analisis, dan menentukan jalan hidup kita ke depan. Jadi memang waktu saya kuliah, saya sudah menemukan passion dan jawaban saya bahwa saya akan konsisten untuk mengabdi di dunia kemanusiaan. Oke. Karena saya dapat inspirasi dari ayah saya. Ayah saya itu hidupnya dulu hidup dalam situasi yang miskin, penuh dengan kemiskinan, tapi beliau struggling, berjuang, dan menunjukkan di depan mata saya beliau banyak bantu orang juga, mulai dari petani, nelayan. Lalu saya terinspirasi untuk menjadi seperti ayah saya. Nah, spirit dari Goroba itu hadir ketika saya berkuliah. Oke. Karena saya merasa berhutang budi. Saya SMA sampai kuliah itu mendapat beasiswa. Oke. Dari Gorontalo. Saya merasa saya harus membalas jasa dari orang-orang Gorontalo karena saya dapat kesempatan untuk mengenyam pendidikan dari uang mereka, karena itu kan pajak dari rakyat. Luar biasa ya. Sehingga saya merasa saya harus membalas ini. Dimanapun saya berjalan, spirit untuk membalas budi orang Gorontalo itu ada terus di hati saya. Sehingga waktu saya kuliah, saya menjadi seorang ketua organisasi. Program yang saya bawa selalu tentang pengabdian masyarakat, tentang bantu orang. Hingga akhirnya saya membuat yayasan Gorontalo Baik Indonesia yang emang tujuannya adalah membantu orang siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Luar biasa sekali. Dalam angka, apakah boleh Ririn mau cerita kemari kira-kira ada seratusan orang atau angkanya sudah berapa banyak begitu ya? Boleh. Ya, memang di Goroba juga kami rutin menghitung jumlah pasien yang kami bantu berapa, jumlah penerima manfaat dari program itu berapa. Di akhir tahun 2023, pasien yang sudah Goroba bantu itu sekitar 150-an orang. 150-an orang sejak kapan Goroba ada? Sejak diresmikan ya, kalau diresmikan 2020. 2020 sampai 2024 ya. Sampai 2023, 2023. 3 tahun itu 150.
Itu yang terbuatkan penggalangan donasi. Di luar itu ya wallahu alam saya sudah tidak menghitung. Lalu untuk jumlah program dan penerima manfaat itu sampai di 2023 itu ada sekitar 2.000 orang. 2.000 orang dan itu tersebar tidak hanya di Gorontalo. Oke, menarik. Ya. Menarik. Jadi targetnya tidak hanya, kan tadi mau balas budi ke Gorontalo, ternyata manfaatnya juga bisa dirasakan oleh orang-orang yang ada di luar Gorontalo. Betul, itu ada pengalaman personal. Jadi saya mendirikan Goroba itu karena waktu itu ada salah seorang anak Gorontalo yang lulus di UI, Universitas Indonesia, dan tidak punya biaya untuk pendaftaran ulang ke UI. Sehingga saya dihubungi oleh teman untuk, Kak ayo kita penggalangan dana. Setelah penggalangan dana itu viral. Bukan cuma orang Gorontalo yang membantu. Ada satu kisah yang membuat saya tersentuh dan mendirikan Goroba adalah salah satu anak di Papua, mahasiswa, dia menyumbang, waktu itu jumlahnya 20.000. Dia bilang, Kak semoga uang ini bisa bantu kakak itu untuk daftar di UI. Karena saya punya mimpi ke UI, saya lolos, tapi saya tidak punya biaya lanjut ke sana kakak. Saya titipkan mimpi anak Papua untuk orang Gorontalo ini. Luar biasa. Saya berpikir, orang Papua peduli dengan orang Gorontalo. Kenapa kita tidak peduli juga dengan orang di luar Gorontalo? Sehingga saya mulai sedikit mengurangi rasa Gorontalo pride. Sehingga saya berpikir kalau begitu nama yayasannya tadinya hanya Gorontalo Baik. Tapi saya bilang harus ada kata Indonesia. Gorontalo Baik, Indonesia. Dari Gorontalo untuk Indonesia, dari Indonesia untuk Gorontalo. Luar biasa. Itu namanya dari awal Gorontalo Baik Indonesia atau Gorontalo Baik dulu ya, baru kemudian ada cerita tertentu baru jadi Gorontalo Baik Indonesia. Dari 2017 kan saya mendirikan komunitasnya bersama sahabat-sahabat kami yang suka donasi. Namanya Gorontalo Baik saja karena orang Gorontalo yang merantau di Jakarta. Kami saja. Lalu karena ada kisah itu saya berpikir tidak, ini dampak dan manfaatnya harus dirasakan oleh orang lain selain orang Gorontalo, karena kita tuh satu, kita itu Indonesia. Begitu. Dan ada kejadian itu, orang di Papua membantu anak Gorontalo, menurut saya luar biasa. Dia menitipkan mimpinya untuk anak itu. Jadi saya bilang Gorontalo Baik Indonesia, disingkat Goroba. Goroba, tetap Goroba. Nanti kita akan cerita lebih banyak soal Goroba Indonesia. Jangan kemana-mana, kita mau minum kopi dulu Rin ya. Silakan. Hati-hati ya. Kita masih minum kopi dengan Tiririn, enak kopinya ya? Enak sekali. Enak sekali, luar biasa. Nah sambil minum kopi Rin, tadi sudah banyak cerita soal Goroba, kemudian ada rebranding jadi Goroba Indonesia karena terinspirasi dari nominal yang dibantukan oleh seorang anak Papua untuk orang Gorontalo. Saya yakin ada banyak sekali cerita kenapa kemudian Goroba Indonesia itu sampai dengan sekarang masih eksis. Satu hal dari sekian banyak yang paling berkesan, apa yang Ririn ingin bagikan ke teman-teman? Oke. Dalam membangun sebuah organisasi pasti tidak hanya sukanya, tidak hanya hebat-hebatnya. Banyak sekali tantangan, banyak sekali duka dan air mata kalau bisa dibilang. Yang ingin saya bagikan adalah Goroba itu sempat ingin saya bubarkan di tahun 2023 kemarin. Ah, betul. Masih fresh ya? Iya,
tahun terbaru ini 2023. Saya ingin 2023. bubarkan saja karena namanya adalah Gorontalo Baik. Lalu saya menemukan orang-orang tidak hanya baik, begitu. Kita akan menemukan banyak kekecewaan dan lain-lain. Lalu saya masih seorang manusia, saya berpikir ya sudah, nama ini menurut saya terlalu berat, harus kita tanggung bersama, Gorontalo Baik Indonesia. Tapi pada saat itu saya didukung oleh sahabat-sahabat yang terus bilang, ketika kamu mundur sekarang, berapa banyak orang yang tidak akan tertolong. Jadi saya diminta untuk menguatkan diri, membangun yayasan ini, untuk terus bertahan, untuk terus menggunakan hati dan logika untuk membantu orang-orang. Jadi akhirnya saya bertahan, dan di Goroba itu orang-orang terus berganti, people come and go, tapi kebaikan masih terus bertahan. Itu mungkin sedikit kisah yang tidak semua orang tahu ya, bahwa Goroba hampir dibubarkan tapi masih terus berlayar. 2023 saja, sebelumnya sempatkah ada kejadian yang lain barangkali? Kalau sebelum 2023, Goroba konsisten untuk mengambil misi, kita bilangnya misi, misi kebaikan. Untuk bantu orang, bantu bencana alam dan lain-lain. Jadi kejadian-kejadian yang normatif berada di organisasi, perbedaan pendapat dan lain-lain. Tapi di 2023 itu memang Goroba itu hampir tenggelam, karam. Jadi karena memang saya sebagai founder itu ingin berhenti. Karena tekanan mental berat ya bagi seorang yang ingin menolong semua orang. Kadang-kadang kita ingin menjadi seperti Tuhan, ingin menolong banyak tapi kemampuan terbatas. Saya berpikir saya berhenti saja, saya ingin menjadi manusia. Tapi teman saya, sahabat saya bilang, kamu bisa menjalankan Goroba dengan peran kamu sebagai manusia. Boleh marah, boleh sedih, boleh kecewa, boleh tidak ingin menolong orang juga. Karena kami kan ada prosedur yang harus ditepati. Syarat-syarat untuk membantu orang. Lalah juga ternyata Rin ya? Lalah sekali, langsung curhat. Lalah sekali, capek, karena HP saya itu ada 100 lebih grup WhatsApp. Setiap hari saya harus mengatur waktu saya, membaca WA, merespon mereka. Karirin ada pasien yang perlu dibantu, ada bencana di ID, ada relawan yang butuh bantuan dan lain-lain. Jadi membantu relawan juga. Ini dan saya harus menganalisis semua, tidak hanya tidak hanya respon singkat ya, sip, jempol, tidak. Saya harus memberi analisis, ini perlu dibantu, ini tidak usah, silakan relawan turun, silakan berapa nominal yang harus kita bantu dan keluarkan, gitu. Jadi itu sangat melelahkan, sehingga saya ingin berhenti karena saya bilang, saya bukan Tuhan ya yang mengurusi semua hal, maha mengatur gitu, saya bukan seperti itu. Tapi akhirnya dengan proses healing, menyembuhkan diri, dan dari sahabat saya itu bilang, kamu boleh menjalankan Goroba dengan kapasitas kamu sebagai manusia. Begitu. Jadi santai saja. Santai saja, santai saja. Tidak berarti juga tidak lagi berapi-api seperti awalnya, begitu ya? Tetap berapi-api, tapi tidak memaksakan diri. Tidak memaksakan diri. Dan kita ada orang membantu orang, ingin memaksakan diri. Namanya jadi superhero syndrome. Saya pahlawan, saya ingin bantu. Akhirnya kita menormalisasikan itu dengan hey, sudah terlalu banyak beban, istirahat dulu, turun dulu, step back dulu, baru kita bantu orang. Itu kenapa relawan Goroba banyak, Kak Upik. Karena kami percaya satu orang itu tidak mampu menolong dan menyelesaikan berbagai permasalahan kemiskinan. Betul. Kami butuh banyak tim. Kami butuh banyak tangan-tangan kebaikan. Sehingga ketika satu orang kelelahan seperti saya ini, ada tangan kebaikan lainnya yang menopang. Gitu. Tangan-tangan kebaikan yang silih berganti begitu ya? Silih berganti, karena setiap tahun kami melakukan open recruitment. Untuk relawan yang berminat, mengembangkan diri, menolong orang, bisa masuk di Goroba. Jadi keluarga kami sangat besar. Dan itu dari seluruh Indonesia. Mendatangkan dana untuk menolong orang, bagaimana caranya?
Dulu waktu Goroba menjadi komunitas, baru komunitas. Komunitas. Jadi Goroba berbeda ketika menjadi komunitas dan yayasan. Ketika jadi komunitas, dananya itu seperti yang kau lihat, mungkin orang penggalangan dana di Facebook atau di platform media sosial lainnya yang mengatasnamakan individu. Misalnya transfer ke nomor rekening ini, nomor rekening itu. Dulu Goroba begitu. Jadi dananya dari donatur, kita bilangnya donatur tetap. Donatur tetap. Ternyata banyak orang-orang kaya di luar sana yang uangnya dia tidak tahu mau backing apa. Jadi mereka tuh bantu aja, bantu tolong. Bahkan mereka butuh untuk uangnya itu disalurkan. Lalu setelah menjadi yayasan, kami kan bekerja sama dengan kitabisa.com, penggalangan dana dan menjadi partner. Akhirnya sumber dananya itu dari donatur-donatur yang ada di Kitabisa, kitabisa.com. Jadi sumbernya dari situ, dari orang-orang baik yang tidak tahu DP uang mau backing apa, atau orang-orang baik yang tidak ada uang. Menarik. Ya, ada orang baik tidak ada uang dan tertimpa musibah, ingin berkontribusi membantu meringankan beban orang. Ada salah satu kisah menarik saya cerita. Waktu banjir di Gorontalo, ada salah satu donatur kami terkena dampak banjir. Tokonya, dia punya tokonya habis, barang-barangnya ludes, hanyut. Tapi dia japri saya, Ririn, ini ada sedikit uang yang menurut saya nominalnya tidak sedikit untuk jumlah itu, untuk membantu korban banjir. Dan saya tidak tahu bahwa dia juga korban banjir. Korban ternyata ikut bantu. Korban tapi membantu. Oke, nanti kita lanjut ceritanya. DP kopi somo dingin. Minum dulu ya. Oke, baik. Saya masih minum kopi dengan Tiririn. Tadi cerita ada ternyata orang tertentu yang adalah korban banjir tapi masih mau bantu orang. Bagaimana kelanjutannya? Iya, jadi pada saat itu saya tidak tahu dia korban banjir karena di kontak saya dia hamba Allah, donatur yang tidak mau rahasianya terbongkar. Benar-benar Ngoni Goroba tidak tahu profil orang itu? Iya. Saya tidak tahu. Oke. Karena prinsip Goroba siapapun yang membantu, ayo kita terbuka tanpa perlu pencitraan dan lain-lain. Interesting. Jadi namanya hamba Allah. Tapi karena namanya ada di kontak saya, dia pasang status dia lagi bersih-bersih tokonya. Saya langsung bilang, innalillahi. Tika ini korban banjir. Kenapa? Tika membantu orang tapi diri Kak sendiri butuh dibantu. Dia bilang, sudahlah, karena memang sudah jadi passion dia membantu. Jadi saya Masya Allah ya, dengan cerita donatur, relawan dan beberapa orang yang butuh dibantu itu banyak yang mengubah hidup kami. Mengubah cara pandang bahwa tidak nanti susah, orang mau bantu. Dalam keadaan susah pun, jika memang kita niatnya untuk pengabdian, kita bisa membantu orang. Dalam kondisi susah sekalipun, orang masih bisa bantu orang, begitu ya? Ya. Ada juga yang menarik yang saya tidak mau ini tak lewat ditanyakan ini, Rin. Goroba, Gorontalo baik ya? Indonesia, Goroba Indonesia. Tapi kalau Goroba ini pemaknaan saya sebagai orang yang lahir dan besar di Gorontalo, Goroba ini alat transportasi begitu kan di sini ya? Memuat-muat akan barang-barang, alat transportasi tradisional. Nah, apakah memang ada kaitannya Gorontalo baik yang kemudian disingkat dengan Goroba? Ada ceritanya atau tiba-tiba atau kebetulan? Bagaimana, Rin? Iya, memang betul. Jadi waktu menuliskan komunitas itu memang namanya antara dua. Gorontalo Peduli atau Gorontalo Baik. Mana yang menarik? Gorontalo Peduli, Gorontalo Baik. Lalu betul, saya suka sekali dengan Goroba.
Goroba itu kan gerobak. Yeah. Saya suka, masih kecil, masa kecil saya bahagia sekali itu naik goroba. Oke. Kan orang dapat lihat goroba lewat, oh numpang. Yeah. Numpang goroba. Jadi saya bilang, Gorontalo baik saja, saya mau singkat itu jadi goroba. Goroba. Saya suka goroba. Karena menurut saya pada zaman dahulu, itu ada filosofinya. Sebelum ada transportasi yang canggih-canggih, goroba itu membantu mengangkut hasil-hasil tani dari desa ke kota. Jadi pembuka jalan. Jadi spiritnya di situ. Goroba membuka jalan kebaikan dari orang yang membutuhkan pertolongan dengan orang yang ingin menolong. Jembatannya di situ. Jadi saya suka sekali dengan nama goroba ini. Memang saya mau goroba. Ditambahin Indonesia pun masih nyambung, masih ada A di akhir. Goroba. Oke, Gorontalo baik Indonesia. Tetap goroba. Lalu yang menarik Kak Upik, Kak Upik tidak hanya soal goroba itu. Salah satu relawan pernah bilang, Masya Allah, Kak, nama goroba ini ternyata di dalam Quran, Al-Quran itu sudah ditulis yang mirip-mirip nyerempet, yaitu guroba, al-guroba, bahwa di akhir zaman nanti Islam itu akan terasing, jadi hanya orang-orang yang terasing yaitu orang-orang guroba ini yang akan melanjutkan perjuangan kebaikan dari Islam. Jadi dia mengingatkan saya bahwa Kak, nama goroba ini mirip dengan guroba. Orang-orang yang terasing, kita ini terasing karena kadang relawan goroba punya masalah di rumah tapi mau membantu orang gitu. Goroba Indonesia. Tetap goroba. Tetap goroba, Indonesianya masuk di goroba. Masih tetap jadi goroba. Jadi tidak boleh goroba Indonesia, tapi goroba. Untuk hadirnya goroba itu saya yakin tidak lepas dari latar belakang Ririn. Tentu sangat aktif berorganisasi begitu. Yang saya kenal juga demikian, tapi teman ngopi kan sebagian tidak tahu itu. Barangkali boleh bagi ceritanya di organisasi mana saja, termasuk di organisasi tertentu yang kemudian ide melahirkan goroba itu ada. Iya, jadi betul saya itu sampai dinamakan sobat lincah. Sobat lincah. Sobat lincah, kasana kamari, banyak sekali kesibukan. Dulu saya kuliah, saya ketua organisasi perempuan. Tidak mudah, Kak Upik mungkin merasakan juga melihat sepak terjang saya di organisasi. Banyak yang belum mendukung perempuan itu menjadi pemimpin, patriarki. Apalagi kan anggota saya banyak laki-laki, ego mereka muncul, saya tidak mau diatur oleh perempuan. Tapi dari situ saya malah semakin ingin menunjukkan bahwa perempuan juga boleh memimpin. Akhirnya dulu waktu kuliah, saya jadi ketua HPMIG Jaya, Himpunan Pelajar Mahasiswa Indonesia Gorontalo, cabang Jakarta Raya. Setelah itu saya ingin melanjutkan sepak terjang, akhirnya saya mengambil di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan mendirikan goroba. Lalu sekarang ini saya bisa dibilang dapat proyek untuk mengurusi permasalahan gender, disability, dan social inclusion atau masyarakat miskin yang ada di Gorontalo. Jadi memang kesibukan saya semakin padat. Untuk perempuan-perempuan yang rasanya tidak mudah untuk bergerak, Ririn mau bilang apa sama Dora? Bahwa Allah atau Tuhan itu menciptakan kita itu sebagai manusia, pemimpin di muka bumi, laki-laki dan perempuan. Jadi sama. Jadi apa yang membatasi kita untuk tidak bisa bergerak? Karena Tuhan sudah menciptakan tugas kita itu menjadi pemimpin. Jadi silakan ambil kesempatan aktif, mulai dari peran sekecil apapun. Menjadi panitia silakan ambil, menjadi ketua kelas silakan ambil. Karena saya dulu sepanjang betul yang SD SMP itu saya ketua kelas terus, saya ketua kelas. Jadi silakan buat para perempuan ambillah kesempatan dan tunjukkan pada dunia bahwa kita para perempuan bisa menjadi satu di antara banyaknya orang yang terus bisa menginspirasi dan berkontribusi. Terima kasih Ririn Afitri Tatu, founder Yayasan Gorontalo Baik Indonesia Goroba. Terima kasih teman ngopi, sampai jumpa lagi. Minum kopi dulu, Rin.